welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKH Elion versi online. Jumpa lagi dengan aku C. Michelle. Aku Ko Kevin. Dan aku C. Laura. Nah, untuk mengawali pagi yang indah ini, mari kita mulai dengan main ice breaking terlebih dahulu. Wah, seru nih kayaknya. Yuk teman-teman. Supaya ntar kita bisa semangat untuk memuji Tuhan dan bisa mengikuti ibadah dari awal sampai akhirnya. Oke, mari kita mulai permainannya. Jadi, hari ini kita akan bermain game yang berjudul Aku Adalah. Jadi, ntar Cece akan ngasih deskripsi tentang suatu benda atau suatu tempat. Nanti tugas kalian adalah tebak benda atau tempat apakah itu. Gampang kan cara mainnya? Wah, kelihatannya asik nih. Wah, yuk. Oke, mari kita coba ke benda yang pertama. Benda yang pertama, aku adalah sebuah benda. Aku digunakan oleh orang-orang saat pergi ke keluar rumah. Aku bisa dikatakan sebagai benda pelindung. Terdapat beberapa varian, beberapa model, ukuran, dan juga warna. Lalu hargaku juga beragam, ada yang mahal dan ada yang murah. Dan yang terpenting, aku berpasangan. Nah, benda apakah aku? Apa ya sih? Bisa dipakai, terus bisa dipendung juga. Yes, apa benar. ya kira-kira ya? Ayo apa? Berpasangan, masa pacar? Bukan. Kan. Kan bisa dipakai. Baju? Salah. Dompet. Salah. Celana? Salah juga. Seragam sekolah? Salah juga. Apa ya? Aduh, udah nggak punya ide aku. Nyerah nih jadi Nyerah ceritanya. kayaknya sih nyerah untuk yang Kalau kali ini. teman-teman di nyerah. rumah tahu nggak ya jawabannya Ayo, apa? gimana teman-teman? Nyerah nggak? Oke, biar cepet yang pertama tak kasih tahu dulu kali ya. Oke, boleh. Jawabannya adalah sepatu. Kok bisa sih? Kok bisa sepatu? Salah. Sepatu itu kan dipakai pada saat kita keluar rumah. Terus sepatu juga dipakai saat kita melindungi kaki kita juga. Terus sepatu kan kalau dipakai juga kaki kanan sama kaki kiri. Jadi kan berpasangan. Oh iya, masuk akal. Bener. Gitu. Oke. Mari kita lanjut ke game Gak yang apa, ini kita masih babak pertama ya, Vin ya. Mari kita lanjut ke benda yang kedua. Harus semangat untuk yang Siap. Oke, Untuk siap benda yang dong, kedua? masih siap. Yuk, Oke, teman-teman juga benda- siap ya. Benda yang kedua. Aku adalah sesuatu yang selalu dimiliki oleh semua orang. Dengan berjalannya waktu, aku selalu naik dan bertambah. Peringkatku tidak pernah turun. Siapakah aku? Aduh, apa ya? Berarti ini aku juga punya bendanya berarti ya? Punya. Gavin, Laura punya. Apa ya? Aku selalu naik dan bertambah. Peringkatku nggak pernah turun. Oh, ranking. Pasti bener ya rankingnya. Salah. Gampang loh ini padahal. Aduh, apa Vin? Aku selalu naik dan bertambah. Benar. Peringkatku gak pernah turun. Yes. Oh, ini pasti umur. Yes, pinter. Oh iya, Benar kan? Nggak Umur itu pernah kan turun. Iya. Umur kan tiap tahun selalu bertambah, nggak pernah turun. Bener banget. Gitu. Oke. Oke, sekarang aku nih yang challenge kalian ya. Aku Boleh, kasih silakan. tebak-tebakan yang ketiga. Oke, teman-teman siap juga ya. Ini dari aku soalnya. Oke, jadi soal yang ketiga itu, aku adalah satu tempat yang terdapat di berbagai negara, pulau, dan kota. Biasanya aku ini dikunjungi oleh banyak orang di hari-hari tertentu. Namun setiap harinya juga ada yang berkunjung, walaupun nggak banyak. Di sini kita juga bisa latihan bersama, belajar bareng juga, main bareng, dan bisa bersuka cita bersama. Yuk, kalian tebak tempat apa ya ini kira-kira? Wow, kok keren ya, Ci? Itu tempat Keren ada dong. di mana-mana. Terus Bener. terdengar kayak menyenangkan Coba. banget gitu di sana. Coba Tapi tempat tebak. apaan ya? Aku kasih clue lagi ya, ini tuh adalah salah satu tempat favoritku dan udah kayak rumah kedua gitu deh pokoknya. Aku tahu. Pasti mall. Bukan dong, Sekolah. Salah juga, Tetot. Gimana nih teman-teman, tahu nggak? Tempat Coba les. kalian, salah juga. Ayo, lagi. Apa ya? Apa ya? Udah, nyerah. Nyerah. Jawabannya itu gereja. Yeay. Kan Oke. gereja kan itu Iya. tempat Boleh, kita boleh, bisa boleh. nyanyi bareng, bisa sharing Iya. juga satu sama lain gitu. Nah, dari games yang tadi kita udah main sama C. Michelle, sama Ko Gavin, kita tuh bisa kaitkan ya. Tiap dari kita itu sama halnya kayak benda-benda yang tadi. Masing-masing mempunyai deskripsi-deskripsi yang mencerminkan siapa dari kita, fungsi kita, dan tugas kita.
Jadi orang itu bisa langsung tahu siapa kita. Wow, benar juga ya, C. Jadi semisal nih, kayak kita anak-anak Tuhan. Berarti kita juga harus mencerminkan Tuhan kita. Berarti kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan suka. Supaya orang-orang di luar tuh tahu kalau misalnya kita tuh anaknya Tuhan. Benar gak sih? Bener banget nih yang dikatain C. Michelle. Nah, hal simpelnya nih ya, Tuhan kan udah baik banget tuh ya sama kita. Nah, kita tuh berarti juga harus bisa berbagi kebaikan dengan sesama. Terus dia kan juga maha kasih, maha pengampun. Nah, kita juga harus belajar untuk mengasihi dan mengampuni orang-orang di sekeliling kita. Wah, keren juga ya Celaura, bisa kepikiran sampai Iya sana. dong. Jago ya benar. Celaura ini. Wah. Oke, Yuk, oke. sekarang aku juga mau ajak teman-teman, kita mau siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Kita mau pujikan Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sehabis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita memujikan satu kali lagi. Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Sehabis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Baik teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan sehingga sekali lagi kami juga dapat beribadah walaupun secara online. Terima kasih juga ya Bapa karena penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami juga masih bisa
beribadah masih bisa mengakses link di YouTube ini. Tuhan, kiranya Engkau yang mau persiapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami benar-benar siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Laura, Ko Gavin, kalian udah lihat video YouTube Rewind belum? Keren banget gak sih itu? Oh iya. Iya, itu kan yang trending nomor 1 waktu itu viral banget ya ampun. Iya, bagus banget tuh, Bener-bener iya. keluaran pol itu. Jadi YouTube Rewind itu merupakan suatu YouTube yang dimana mereka itu menggabungkan semua kejadian-kejadian yang ada di tahun 2020. Iya Cek, bener. Terus mereka tuh juga compile video-video dari yang receh sampai yang bener-bener heboh Iya, dan bener banget. ya menggambarkan dunia lah. Mereka sempat bahas juga tentang video TikTok yang lagi tren, terus games Among Us. Kalian Oh, main itu. Oh iya, Iya. aku juga main. Terus ada juga challenge-challenge di Instagram. Terus ada juga yang baru-baru ini tuh PS5, itu kan juga heboh. Terus ada kebakaran di Aussie, banjir, dan yang paling update tuh ya corona ini. Terus gara-gara lihat video itu, aku juga jadi ke flashback tentang kehidupanku di tahun 2020. Banyak banget hal-hal yang terjadi, ada yang sedih, ada yang senang, ada yang flat-flat aja. Tapi kayak jadi keriman juga, itu semua pasti penyertaan Tuhan. Karena kalau nggak ada penyertaan Tuhan, kita nggak mungkin ada sampai saat ini. Gitu. Bener sih C, aku juga waktu lihat Rewind tuh juga kepikiran gitu, flashback tahun 2020ku, flashback kayak penyertaan Tuhan di hidupku gitu. Kayak bersyukur deh sudah bisa kenal Tuhan, sudah bisa dapat komunitas di gereja ini, juga bisa dapat penyertaan Tuhan gitu. Ya sih benar-benar kayak benar-benar di-remind betapa besarnya ya Tuhan kita. Dan asalkan kita mau bersandar kepadanya, kita mau beriman kepadanya, dia pasti jagain kita. Gitu. Amin deh, J. Oke, sekarang waktunya kita mau memuji Tuhan. Karena dialah Allah kita yang maha besar, mari kita berikan pujian kita yang terbaik hanya untuk dia saja. Tinggi namamu dipuji. Dasar dari yang ku harapkan, Bukti dari segala yang tak terlihat. bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan,
kita bisa benar-benar fokus mendengarkan firman Tuhan, biar hidup kita selalu dipenuhi oleh firman-Nya, biar hidup kita selalu seturut dengan rencananya. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana Kau bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku bagai bejana Kau bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Fitri. Kita akan bersama-sama mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa ya. Bapa dalam surga, saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami anak-anak-Mu yang di rumah yang sedang beribadah. Biarlah Allah Roh Kudus memberkati, menyertai sehingga konsentrasi kami boleh tertuju pada firman-Mu dan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Juga kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu Lause Fitri yang menyampaikan kebenaran. Biarlah Allah Roh Kudus pula yang menuntun dan boleh menyampaikan kebenaran melaluinya. Berkati setiap kami Tuhan, kami siap mendengar, berbicaralah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Natan. Demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan menggembalakan umatku, demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel, dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri, dengan tidak lagi dikejutkan, dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku beritahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu,
maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Nah adik-adik, beberapa waktu yang lalu Lose membaca sebuah cerpen. Cerpen itu cerita pendek. Sangat menarik sih bagi Lose. Lose mau bagikan untuk kita semua ya. Jadi ceritanya begini. Di sebuah perkebunan jagung ada tentunya ada tanaman jagung yang banyak ya. Nah di situ tapi tiap kali mau panen hasil panennya kurang bagus. Karena apa? Karena ada seekor kelinci yang seringkali memakan daun-daun muda dari jagung ini. Sehingga jagung-jagung tidak bisa tumbuh dengan baik. Tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi hasil panennya kurang bagus. Maka petani berpikir, aku harus mengatasi masalah ini nih. Nah singkat cerita si petani ini membeli seekor anjing yang galak. Anjing ini dilatih untuk memburu kelinci ini. Jadi kalau kelinci datang ke kebun itu akan ditangkap, ya akan dimangsa sehingga kelinci itu tidak mengganggu perkebunan dari petani ini. Singkat cerita didatangkanlah anjing itu. Wah anjing ini terlatih ya. Hari pertama belum kelihatan kelincinya. Hari kedua, hari ketiga si anjing mulai mengendus. Ada bau kelinci nih. Wow benar di ujung sana. Dia mulai mengendap-endap. Lalu mulai lari dengan cepat mengejar kelinci itu. Nah kelinci ini kan tapi juga punya kepekaan yang tinggi. Telinganya yang panjang mulai berdicet. Ada sesuatu yang bergerak yang mengikutinya. Dia noleh. Wah ada seekor anjing. Dia pun lompat-lompat lari dengan cepat. Terjadilah kejar-kejaran. Di hari itu si anjing belum berhasil. Wah sudahlah. Esok harinya kelinci itu datang lagi. Kali ini anjing tidak mau kalah. Aku mau berlari lebih cepat lagi. Dia kejar lagi tuh si kelinci. Kelinci pun lari lompat-lompat lebih cepat lagi. Nggak ketangkap lagi. Hari ketiga. Si anjing ini, aku harus punya strategi ini. Aku akan berusaha mengeluarkan seluruh tenagaku untuk mengejar kelinci ini. Tapi apa yang terjadi? Kelinci tetap jauh lebih cepat. Jadi tidak bisa ketangkap. Nah ternyata adegan kejar-kejaran ini dituliskan di situ tuh diamati seekor burung gagak yang ada di atas pohon di dekat perkebunan situ. Akhirnya burung gagak bilang nih ke anjing itu. Anjing, kamu gak bisa lari lebih cepat daripada kelinci itu kan? Wah gimana sih? Tapi anjing itu menjawab burung gagak gini. Gagak, kamu tidak tahukah? Kamu tidak lihat ada perbedaan yang besar antara aku dan kelinci itu? Perbedaan apa? Kamu tidak lihat. Perbedaannya adalah aku berlari untuk memangsa, untuk makanan. Sedangkan kelinci itu berlari untuk hidupnya. The rabbit runs for its life. Ketika Lose baca cerita ini, benar juga ya. Jadi ceritanya kan si anjing ini berlari untuk memburu untuk makanan. Sedangkan si kelincinya ini berlari untuk menyelamatkan diri. Kalau sampai tertangkap ya dia mati, ya kan? Jadi ternyata perbedaan motivasi itu mempengaruhi usaha, mempengaruhi upaya untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini. Nah dari situlah saya belajar, betul juga ya. Nah motivasi itu apa sih adik-adik? Nah tema dari perenungan kita hari ini kan aku dan motivasiku. Motivasi itu saya gambarkan seperti sesuatu di dalam diri seseorang yang menggerakkan untuk kita melakukan sesuatu.
Jadi ibaratnya itu seperti sebuah mesin atau sebuah motor ya yang menggerakkan semua hal lain dalam hidup kita. Nah adik-adik, seperti kisah yang tadi kita baca di dalam 1 Tawarikh tadi. 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai 15. Kita bisa melihat bagaimana Raja Daud ini mempunyai motivasi yang besar. Motivasi untuk apa sih? Motivasi untuk membangun rumah Allah. Jadi ceritanya kan Raja Daud tinggal di sebuah rumah yang besar, rumah yang mewah katakanlah pada waktu itu ya. Karena terbuat dari pohon aras, dari kayu aras. Nah, Lalu sempat search gitu ya di Google. Kayu aras ini kayu yang sangat baik, ada kandungan resin di dalamnya. Jadi itu bisa menyerap kelembapan, menyerap bau dan sangat baik, tidak mudah lapuk. Nah, Raja Daud itu berpikir, aku tinggal di rumah yang bagus, rumah yang megah, sementara tabut Allah yang merupakan lambang kehadiran Allah kok cuma di tenda. Jadi hatinya gelisah. Maka dia mempunyai inisiatif, aku mau membangun rumah bagi Allah. Nah, keinginannya ini disampaikan kepada Nabi Nathan. Nabi Nathan, aku pengen bangun rumah buat Tuhan. Ketika mendengar itu tentu saja Nabi Nathan sebagai seorang nabi ya, nabi Tuhan, memandang itu baik. Oh itu baik, just do it, go for it. Tetapi ternyata di luar dugaan, Tuhan berfirman kepada Nabi Nathan, no. Bukan Raja Daud yang akan membangun rumah bagiku. Bukan dia yang kupilih. Nah, ketika Nabi Nathan menyampaikan itu kepada Raja Daud bahwa Tuhan tidak berkenan Raja Daud yang akan membangunnya, yang mengherankan adalah Raja Daud tidak berkecil hati, tidak menjadi sedih ataupun marah. Coba adik-adik bayangkan ya, misalnya nih adik-adik mau melakukan sesuatu yang baik, misalnya mau kasih kado ulang tahun, katakanlah buat sahabat atau buat teman. Oh sudah siapin nih. Ketika dikasihkan ternyata temennya, adik-adik ini menolak, enggak aku enggak mau. Pasti dong sedikit banyak ada rasa sedih, ada rasa tertolak mungkin, ada rasa marah, kok enggak mau sih? Tapi kita perhatikan di sini bahwa Raja Daud tidak menjadi marah, tidak menjadi sedih. Motivasi yang ada di dalam dirinya itu begitu murni. Dia memang ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan membangun rumah. Kalaupun bukan dia yang dipilih, kalaupun bukan dia yang akan membangun rumah itu, dia tidak apa-apa. Buktinya, dia tetap bersikukuh, mempersiapkan barang-barang, bahan-bahan yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan. Luar biasa ini. Kalau adik-adik baca di pasal-pasal selanjutnya setelah 1 Tawarikh 17 ini, akan banyak deretan, daftar hal-hal yang dipersiapkan Raja Daud untuk membangun rumah Tuhan. Lalu bacakan kira-kira seperti ini. Ada tukang-tukang yang disiapkan, tukang-tukang batu. Untuk memahat batu itu bukan hal yang mudah tentunya. Dan itu sudah dipersiapkan. Yang pinter-pinter itu nanti akan dipakai untuk membangun rumah Tuhan. Juga besi dan paku-paku. Bayangkan paku-pakunya aja sudah disiapkan. Paku untuk pintu-pintu. Raja Daud sudah siapkan. Itu hal yang kecil-kecil. Kemudian bahan-bahan yang lebih besar. Tembaga-tembaga yang buahnya tidak tertimbang dikatakan di Alkitab. Kemudian kayu aras yang didatangkan dari negeri seberang. Harus melewati lautan. Itu sudah dipesankan jauh-jauh hari. Kemudian emas, perak, batu permata syoham, batu permata tatahan, kemudian batu hitam, batu permata yang berwarna-warna, segala macam batu yang mahal-mahal, batu pualam. Wah, ini luar biasa, disiapkan semuanya. Karena motivasi hatinya ini begitu murni, semuanya untuk Tuhan. Bukan hanya itu memang sudah dianggarkan di dalam kerajaannya Raja Daud ini, pemerintahannya dia. Bukan hanya itu, dikatakan di Tawarikh 29 dicatat bahkan Raja Daud memberikan harta kekayaannya sendiri. Dicatatkan ada 3.000 talenta emas. Talenta itu apa sih, Lause? Nggak ngerti. Iya, talenta itu ukuran berat, satuan berat di zaman Perjanjian Lama. Kira-kira Lause lihat kemarin itu beratnya 34 kilogram. Nah, coba kita hitung-hitungan sedikit. 3.000 talenta kali 34 kilogram. Totalnya adalah 102.000 kilogram emas. Itu banyak sekali adik-adik.
Kalau dinominalkan ya ini roughnya, hitungan kasarnya mungkin sekitar 51 triliun rupiah. Besar sekali dia berikan. Bukan hanya itu, juga 7.000 talenta perak murni. Belum cukup untuk membangun rumah Allah. Di dalam hati Daud ini masih berkobar-kobar, mau berikan semua yang terbaik. Dia sampai ajak-ajak rakyatnya. Ini lihat, aku sudah memberikan semua yang aku punya yang terbaik untuk Tuhan. Kalian rakyatku apakah juga akan mau memberikan persembahan buat Tuhan? Lalu dikumpulkan dari rakyat. Nah, Alkitab juga mencatat, banyak, ini lebih banyak lagi terkumpulnya. 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, dan banyak batu permata. Wow, ini luar biasa. Nah, dari sini kita benar-benar tahu ini motivasi dari hatinya Raja Daud begitu besar, begitu murni. Apa sih yang menggerakkan dia? Motivasi ini digerakkan oleh apa? Apa yang menyebabkan dia bisa melakukan hal yang sedemikian besar? Kira-kira apa adik-adik? Alkitab mencatat di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ketiga, langsung bacakan ya. Oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan kepada segala yang kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi yang langsung garis bawahi, oleh karena cintaku kepada rumah Allah, kepada Allah sendiri. Cinta Raja Daud kepada Allah begitu besar. Itulah yang mendorong dia melakukan hal-hal yang besar. Nah, bagaimana dia bisa mempunyai cinta yang besar kepada Tuhan? Kok bisa? Bagaimana bisa ada cinta yang sebesar itu di dalam hidupnya, di dalam hatinya? Langsung renungkan hal ini. Langsung coba lihat kisah hidup dari Raja Daud ini. Langsung temukan jawabannya. Karena Raja Daud sendiri juga sudah merasakan kasih Allah, cinta Allah yang begitu besar di dalam hidupnya. Kalau adik-adik mungkin pernah dengar bagaimana kisah Raja Daud kecil ini dipilih, diurapi oleh Samuel menjadi raja, dia yang bukan apa-apa. Bahkan ketika Samuel datang untuk mengurapi anak dari Isai, Daud ini tidak diperhitungkan, dia ada di padang. Tetapi Tuhan memilih yang kecil ini. Daud yang bukan siapa-siapa dipilih jadi raja. Juga kita lihat bagaimana Tuhan membentuk ketika dikejar-kejar oleh Raja Saul mau dibunuh. Kita lihat tangan Tuhan itu melindungi Raja Daud. Daud yang waktu itu belum jadi raja. Sedemikian rupa. Jadi Daud ini merasakan kasih Allah yang begitu besar. Bahkan dalam pergumulan hidupnya ketika melakukan kesalahan yang begitu besar. Ya, ketika berbuat dosa dengan Batsheba, Tuhan juga pada akhirnya mengampuni. Nah, dari sini kita lihat kasih Allah kepada Daud memang jauh lebih besar lagi. Itulah sebabnya Daud juga mempunyai cinta yang besar kepada Allah. Nah, adik-adik, dari sini Lause mengajak kita sama-sama belajar. Apa sih yang memotivasi kita dalam melakukan banyak hal di dalam hidup ini? Kita belajar dari Raja Daud. Seharusnya memang yang memotivasi kita untuk melakukan banyak hal dalam hidup ini adalah cinta kepada Tuhan. Pertanyaannya, kita punya motivasi enggak di dalam hidup ini? Jawabannya bisa dua ya. Enggak sih Lause. Enggak ada motivasi. Ya jalani hidup aja hari demi hari, tugas demi tugas. Just like a river flow gitu ya, river flow mengalir gitu aja. Atau mungkin ada sebagian yang jawab, ya saya punya motivasi loh. Jadi saya belajar misalnya, belajar dengan semangat, belajar dengan giat. Supaya apa? Supaya nanti bisa masuk sekolah yang paling baik. Supaya nanti bahkan bisa dapat beasiswa full, sekolah luar negeri, sekolah yang ternama. Mungkin bisa seperti itu. Tentu saja itu hal yang baik. Tapi di sini kita juga sama-sama diingatkan, lakukanlah semua itu karena cinta kepada Tuhan. Satu hal yang kita harus sadari bahwa keberadaan kita, juga adik-adik di rumah, kita ini diciptakan memang untuk memuliakan Allah. Jadi seperti Raja Daud yang center hidupnya itu Tuhan, Allah. Yang menggerakkan segala kehidupan kita memang seharusnya Allah. Cinta kita kepada Allah karena kita pun juga dicintai oleh Tuhan, dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. Adik-adik,
kita mau bersama-sama melakukan segala sesuatu, baik itu belajar, baik itu mungkin tanggung jawab di rumah, tugas-tugas kita mengembangkan talenta yang Tuhan percayakan pada kita, karena kita mau memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh diingatkan untuk kami mempunyai motivasi di dalam hidup ini yang bersumber dari Tuhan. Cinta kepada Tuhan. Cinta Tuhan sendiri yang ada di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan. Bila segala hal yang kami lakukan di dalam hidup ini pada akhirnya sungguh-sungguh boleh kami tujukan kepada Tuhan. Boleh memuliakan nama Tuhan dan nama Tuhan boleh ditinggikan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami anak-anak-Mu ini untuk melakukan apa yang sudah kami pelajari hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Kita baca bersama-sama. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekali lagi ya, kita hafalkan. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh Lause Fitri. Dari firman itu kita bisa tahu bahwa motivasi itu merupakan hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tentunya motivasi itu harus bersumber kepada Tuhan. Gimana sih caranya memiliki motivasi yang bersumber kepada Tuhan? Kita harus memiliki hati yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Yuk, aku mau ajak teman-teman dengan semangat kita mau nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Sekian ibadah kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKI Elion versi online. Bye-bye.